Perkenalkan, nama saya Iskil Tamboladi. Saya dari Prodi Sistem Informasi 2022B dengan NIM 2205 1214046. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang media penyimpanan. Yang pertama, perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. HDD atau hard disk drive menggunakan piringan magnetik berputar untuk menyimpan dan mengakses data. Mereka adalah jenis penyimpanan tradisional yang umum digunakan sebelum adanya SSD. HDD biasanya memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, kecepatan akses data mereka relatif lebih lambat dibandingkan dengan SSD atau NVMe. Yang kedua, SSHD atau Solid State Hybrid Drive. SSHD adalah kombinasi antara HDD dan SSD. Mereka memiliki piringan seperti HDD, tetapi juga memiliki cache flash memory berkecepatan tinggi seperti SSD. Cache ini digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses agar dapat diakses dengan lebih cepat. SSHD menawarkan kecepatan akses yang sedikit lebih cepat dari HDD konvensional, tetapi tidak secepat SSD atau NVMe. Selanjutnya ada SSD atau Solid State Drive. SSD menggunakan teknologi flash memory yang tidak bergerak untuk menyimpan data. Mereka memiliki kecepatan akses yang jauh lebih cepat daripada HDD karena tidak ada komponen mekanis yang harus berputar. SSD juga lebih tahap terhadap guncangan dan getaran karena tidak ada bagian bergerak. Mereka menjadi pilihan populer untuk meningkatkan kinerja komputer dan mengurangi waktu booting sistem operasi serta waktu loading aplikasi. Yang keempat ada NVMe, Non-Volatile Memory Express. NVMe adalah sebuah protokol komunikasi yang dirancang khusus untuk SSD berbasis PCIe atau Peripheral Component Interconnect Express. Ini adalah jenis SSD yang menggunakan jalur PCIe untuk menghubungkan drive langsung ke motherboard, menghindari batasan kecepatan antarmuka SATA internet SATA tradisional. NVMe dapat memberikan kecepatan transfer data yang jauh lebih tinggi dibandingkan SSD SATA, yang membuatnya cocok untuk penggunaan yang membutuhkan kecepatan baca atau tulis data yang tinggi, seperti gaming atau pemrosesan video. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan HDD. Pertama, kelebihan HDD itu kapasitas penyimpanan yang besar. HDD umumnya menawarkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan dengan SSD atau NVMe dengan harga yang lebih terjangkau. Ini membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk menyimpan data yang membutuhkan ruang penyimpanan yang besar seperti file media, arsip, dan perpustakaan data. Yang kedua, harga yang terjangkau. HDD biasanya memiliki harga yang lebih rendah per gigabyte penyimpanan dibandingkan dengan SSD atau NVMe. Jadi, jika kapasitas penyimpanan yang besar dengan anggaran terbatas menjadi prioritas, HDD dapat menjadi pilihan yang ekonomis. Yang ketiga, daya tahan yang lebih tinggi. HDD memiliki umur pakai yang relatif lebih lama dibandingkan dengan SSD. Mereka lebih tahan terhadap jumlah siklus tulis dan umumnya memiliki masa pakai yang lebih lama dalam penggunaan sehari-hari. Kekurangan HDD, yang pertama, kecepatan akses yang lebih lambat. HDD menggunakan piringan magnetik berputar dan memiliki komponen mekanis yang bergerak untuk membaca dan menulis data. Ini menghasilkan kecepatan yang akses lebih lambat dibandingkan dengan SSD atau NVMe. Akibatnya, waktu booting sistem operasi dan waktu loading aplikasi dapat lebih lama. Yang kedua, rentan terhadap kerusakan fisik. HDD rentan terhadap kerusakan akibat guncangan, getaran, atau perubahan fisik yang keras. Komponen mekanis yang bergerak dalam HDD membuatnya rentan terhadap kegagalan mekanis. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan data jika HDD mengalami kerusakan fisik. Yang ketiga, tingkat kebisingan yang lebih tinggi. Karena HDD menggunakan piringan magnetik yang berputar dengan komponen mekanis yang bergerak, mereka menghasilkan suara putaran dan klik yang terdengar. Ini dapat menyebabkan tingkat kebisingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan SSD atau NVMe yang tidak memiliki komponen mekanis. Yang keempat, pengaruh lingkungan. Lingkungan dengan suhu atau kelembapan yang ekstrim
dapat mempengaruhi kinerja dan daya tahan HDD. Suhu yang terlalu tinggi atau kelembaban yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada piringan magnetik atau komponen mekanis HDD. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan SSHD. Kelebihannya yang pertama, kecepatan akses yang lebih cepat. SSHD menggunakan cache flash memory yang berkecepatan tinggi sebagai tambahan untuk piringan magnetik HDD. Data yang sering diakses disimpan di cache ini, yang menghasilkan kecepatan akses yang lebih cepat daripada HDD konvensional. Ini dapat mengurangi waktu booting sistem operasi dan waktu loading aplikasi dibandingkan dengan HDD. Yang kedua, kapasitas penyimpanan yang besar. Seperti HDD, SSHD umumnya menawarkan kapasitas penyimpanan yang besar dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan SSD atau NVMe. Ini memungkinkan pengguna untuk memiliki ruang penyimpanan yang luas untuk file dan data. Yang ketiga, biaya yang terjangkau. SSHD biasanya lebih terjangkau dibandingkan dengan SSD atau NVMe. Dengan kombinasi dari teknologi HDD dan cache flash memory, SSHD menawarkan kinerja yang lebih baik daripada HDD tradisional, dengan harga yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan SSD. Kekurangan SSD yang pertama, tidak secepat SSD atau NVMe. Meskipun lebih cepat daripada HDD konvensional, SSHD tidak dapat menyamai kecepatan akses SSD atau NVMe berbasis flash memory. Kecepatan transfer data masih terbatas oleh kecepatan piringan magnetik HDD. Yang kedua, kapasitas cache terbatas. Cache flash memory pada SSHD umumnya memiliki kapasitas yang terbatas. Data yang sering diakses dapat disimpan di cache, tetapi jika data tersebut tidak cocok dalam cache, kinerja akan kembali ke tingkat HDD konvensional. Ini berarti kecepatan akses mungkin tidak konsisten jika data tidak ada dalam cache. Yang ketiga, ketergantungan pada algoritma pengelolaan cache. SSHD menggunakan algoritma pengelolaan cache yang kompleks untuk menentukan data mana yang harus disimpan dalam cache flash memory. Performa SSHD sangat bergantung pada keefektifan algoritma ini dalam mengidentifikasi data yang sering diakses. Jika algoritma tidak efektif, kinerja SSHD dapat terpengaruh. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan SSD. Kelebihannya, kecepatan. Yang pertama, kecepatan akses yang tinggi. SSD tidak memiliki komponen mekanis yang bergerak seperti pada HDD, sehingga mereka dapat memberikan kecepatan akses yang jauh lebih cepat. Waktu booting sistem operasi, waktu loading aplikasi, dan transfer data menjadi lebih cepat dengan SSD. Yang kedua, ada kinerja yang responsif. SSD memiliki waktu akses yang rendah dan waktu latensi yang lebih rendah daripada HDD. Ini menghasilkan kinerja yang lebih responsif dalam menjalankan aplikasi, melakukan multitasking, dan melakukan operasi baca atau tulis data. Yang ketiga, tidak rentan terhadap guncangan. SSD tidak memiliki bagian mekanis yang bergerak, sehingga mereka lebih tahan terhadap guncangan fisik dan getaran. Hal ini membuat SSD menjadi pilihan yang baik untuk perangkat mobile atau portable. Yang keempat, efisiensi energi. SSD menggunakan daya yang lebih rendah daripada HDD. Mereka memiliki konsumsi daya yang lebih efisien yang menghasilkan peningkatan masa pakai baterai pada laptop atau perangkat mobile. Yang kelima, keamanan data. SSD umumnya memiliki fitur keamanan data yang lebih baik, seperti enkripsi hardware atau opsi untuk mengaktifkan enkripsi penuh drive. Ini membantu melindungi data dari akses yang tidak sah atau pencurian. Selanjutnya, kekurangan SSD yang pertama, harga yang lebih tinggi. SSD umumnya memiliki harga yang lebih tinggi per gigabyte penyimpanan dibandingkan dengan HDD. Namun, dengan perkembangan teknologi dan peningkatan permintaan, harga SSD telah mengalami penurunan seiring waktu. Yang kedua, kapasitas penyimpanan terbatas. SSD cenderung memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih kecil daripada HDD dengan harga yang setara. SSD dengan kapasitas yang sangat besar mungkin menjadi sangat mahal atau sulit ditemukan. Yang ketiga, umur terbatas. SSD memiliki jumlah siklus tulis yang terbatas. Meskipun teknologi SSD telah berkembang untuk meningkatkan masa pakai, jumlah data yang dapat ditulis pada SSD memiliki batasan. Jika digunakan secara intensif, SSD mungkin memiliki batas umur yang lebih rendah dibandingkan dengan HDD.
Yang keempat, penurunan kinerja. Kinerja SSD dapat mengalami penurunan seiring penggunaan jangka panjang atau ketika kapasitas penyimpanan hampir penuh. Kinerja SSD secara keseluruhan dapat menurun setelah mencapai batas tertentu, meskipun teknologi trim telah membantu mengatasi masalah ini. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan NVMe. Ya, kelebihan yang pertama, kecepatan tinggi. NVMe menggunakan jalur PCIe yang memungkinkan kecepatan transfer data yang sangat tinggi. Ini menghasilkan kinerja baca atau tulis data yang jauh lebih cepat daripada SSD SATA tradisional. NVMe dapat menghadirkan waktu booting yang lebih singkat, waktu loading aplikasi yang lebih cepat, dan peningkatan kinerja sistem secara keseluruhan. Yang kedua, latensi rendah. NVMe memiliki latensi yang rendah karena desainnya yang dioptimalkan untuk mengurangi waktu tunggu akses data. Ini berarti data yang dapat diakses dengan lebih cepat, yang sangat penting dalam aplikasi yang membutuhkan pemrosesan data real time, seperti game atau pemrosesan video. Yang ketiga, skalabilitas. Teknologi NVMe memungkinkan pengguna multiple LAN atau jalur ganda yang memperluas bandwidth dan memungkinkan peningkatan kinerja lebih lanjut. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam mengatur sistem penyimpanan yang lebih besar dan lebih kompleks. Yang keempat, efisiensi energi. NVMe biasanya lebih efisien secara energi dibandingkan dengan HDD dan SSD SATA. Ini karena NVMe menggunakan protokol yang dirancang untuk bekerja secara efisien dengan flash memory. Selanjutnya, kekurangan NVMe. Yang pertama, biaya. NVMe cenderung lebih mahal daripada SSD SATA atau HDD. Teknologi NVMe masih relatif baru, sehingga harga per gigabyte penyimpanan lebih tinggi. Namun dengan perkembangan teknologi dan permintaan yang meningkat, harga NVMe telah mengalami penurunan seiring waktu. Selanjutnya, yang kedua, ada kompatibilitas perangkat. Tidak semua sistem komputer atau laptop mendukung NVMe secara langsung. Beberapa perangkat mungkin memerlukan pembaruan firmware atau penggantian motherboard untuk mendukung NVMe. Penting untuk memeriksa kompatibilitas perangkat sebelum menginstal NVMe. Yang ketiga, kapasitas penyimpanan terbatas. Meskipun NVMe dapat menawarkan kecepatan transfer yang sangat tinggi, kapasitas penyimpanan yang tersedia cenderung lebih rendah daripada HDD. Ini terutama berlaku untuk NVMe berbasis M2. yang umumnya memiliki faktor bentuk fisik yang lebih kecil dan kapasitas penyimpanan yang lebih terbatas. Selanjutnya, HDD SAS. HDD SAS atau Serial Attached SCSI adalah jenis hard disk drive yang menggunakan antarmuka SAS untuk menghubungkan drive ke sistem komputer. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang HDD SAS. Yang pertama, antarmuka SAS. HDD SAS menggunakan antarmuka Serial Attached SCSI atau SAS yang merupakan evolusi dari SCSI Small Computer System Interface. Antarmuka SAS menggunakan koneksi serial untuk mentransfer data antara HDD dan sistem komputer. Ini memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan kecepatan transfer yang lebih tinggi dibandingkan dengan antarmuka SCSI tradisional. Yang kedua, kecepatan transfer yang tinggi. HDD SAS dirancang untuk kinerja tinggi dan dapat mencapai kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan dengan HDD SATA tradisional. Kecepatan transfer yang tinggi memungkinkan akses data yang lebih cepat dan waktu loading aplikasi yang lebih singkat. Yang ketiga, kehandalan dan daya tahan. HDD SAS biasanya lebih handal dan tahan lama daripada HDD SATA. Mereka dirancang untuk digunakan dalam lingkungan server dan pusat data yang memerlukan kinerja yang konsisten dan dapat diandalkan dalam operasi jangka panjang. Yang keempat, dukungan hot plug. HDD SAS mendukung fitur hot plug yang memungkinkan driver untuk dipasang atau dilepas pada sistem masih berjalan tanpa perlu mematikan atau merestart server. Fitur ini sangat penting dalam lingkungan yang memerlukan penggantian drive secara dinamis tanpa mengganggu ketersediaan di sistem. Yang kelima, skalabilitas. HDD SAS mendukung konfigurasi RAID atau Redundant Array of Independent Disk yang memungkinkan beberapa drive SAS digabungkan untuk meningkatkan kinerja, keamanan, atau keandalan penyimpanan.
Ini memungkinkan fleksibilitas dan skalabilitas dalam merancang sistem penyimpanan yang lebih kompleks. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari HDD SAS. Yang pertama, kelebihan yang pertama, kecepatan transfer yang tinggi. HDD SAS menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan dengan HDD SATA tradisional. Antarmuka SAS yang menggunakan koneksi serial memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan efisien. Yang kedua, kinerja yang tinggi. HDD SAS dirancang untuk memberikan kinerja yang tinggi, terutama dalam lingkungan server dan pusat data yang membutuhkan akses data yang cepat dan responsif. Mereka dapat menangani beban kerja yang berat dengan baik dan memberikan responsibilitas yang tinggi. Yang ketiga, keandalan yang tinggi. HDD SAS dirancang untuk keandalan dan operasi yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Mereka sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan keandalan tinggi, seperti sistem penyimpanan di pusat data. Komponen yang berkualitas tinggi dan desain yang tangguh membuat HDD SAS lebih tahan terhadap kegagalan dan kesalahan. Yang keempat, dukungan RAID. HDD SAS mendukung konfigurasi RAID yang memungkinkan peningkatan keamanan dan kinerja sistem penyimpanan. Dengan menggunakan beberapa drive SAS dalam larik RAID, data dapat diredundansi dan dapat diakses dengan kecepatan yang lebih tinggi. Yang kelima, dukungan hot plug. HDD SAS mendukung fitur hot plug yang menggunakan drive untuk dipasang atau dilepas saat sistem masih berjalan. Ini memudahkan penggantian atau penambahan drive tanpa harus mematikan atau merestart server, sehingga mengurangi waktu henti dan meningkatkan ketersediaan sistem. Selanjutnya, kekurangan. Kekurangan yang pertama, harga yang lebih tinggi. HDD SAS biasanya memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan HDD SATA. Ini bisa menjadi faktor pembatas bagi pengguna yang memiliki anggaran terbatas atau tidak memerlukan kinerja tinggi yang ditawarkan oleh HDD SAS. Yang kedua, kapasitas yang lebih terbatas. Secara umum, HDD SAS tidak tersedia dengan kapasitas penyimpanan yang sebesar HDD SATA. Kapasitas penyimpanan terbesar yang tersedia untuk HDD SAS mungkin lebih rendah, sehingga jika membutuhkan ruang penyimpanan yang besar, HDD SAS mungkin tidak menjadi pilihan yang optimal. Yang ketiga, konsumsi daya yang lebih tinggi. HDD SAS cenderung memiliki konsumsi daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan HDD SATA. Ini dapat berdampak pada penggunaan daya yang lebih tinggi dan peningkatan suhu di dalam sistem. Yang keempat, ukuran yang lebih besar. HDD SAS umumnya memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan HDD SATA. Ini dapat menjadi masalah dalam sistem dengan ruangan terbatas, terutama dalam lingkungan server atau perangkat dengan faktor bentuk kecil. Selanjutnya ada perbedaan flash disk V1, V2, dan V3. Perbedaan antara flash disk USB V1, V2, dan V3 terutama berkaitan dengan versi standar yang digunakan. Berikut ini adalah perbedaan umumnya. Yang pertama, kecepatan transfer. Kecepatan transfer data adalah salah satu perbedaan utama antara versi USB. Berikut adalah kecepatan transfer maksimum yang dapat dicapai oleh masing-masing versi. Yang pertama, USB versi 1.1, kecepatan transfer maksimum sekitar 12 Mbps, megabits per detik. Yang kedua ada USB versi 2.0, kecepatan transfer maksimum sekitar 480 Mbps. USB versi 3.0 juga dikenal sebagai USB 3.1 Gen 1. Kecepatan transfer maksimum adalah 5 Gbps atau gigabits per detik. Selanjutnya ada USB V3.1, juga dikenal sebagai USB 3.1 Gen 2. Kecepatan transfer maksimum adalah 10 Gbps. Yang kedua ada kompatibilitas. Secara umum, flash disk USB V3 kompatibel dengan port USB V2 dan V1, tetapi kecepatan transfer akan terbatas oleh versi USB yang lebih rendah yang digunakan. Sebaliknya, flash disk USB V1 mungkin tidak kompatibel dengan port USB V2 atau V3, atau jika kompatibel, kecepatan transfer akan sangat terbatas. Ketiga, daya. Versi USB V3 dapat menyediakan lebih banyak daya daripada versi V1 atau V2. Ini dapat bermanfaat ketika menghubungkan perangkat yang memerlukan daya ekstra, seperti hard drive eksternal yang mengambil daya dari port USB.
Yang keempat, fitur tambahan. Setiap versi USB memiliki fitur tambahan yang dapat disediakan oleh spesifikasi dan teknologi yang lebih baru. Misalnya, USB V3.1 Gen 2 mendukung fitur USB Type-C yang kompak dan reversible, sementara USB V2.0 mungkin tidak. Yang kelima, dukungan perangkat. Versi USB yang lebih baru biasanya mendukung lebih banyak perangkat dan memiliki kompatibilitas yang lebih baik dengan perangkat modern. Beberapa perangkat mungkin membutuhkan port USB V3 atau di atasnya untuk berfungsi secara optimal. Penting untuk diperhatikan bahwa perbedaan ini berlaku untuk koneksi dan transfer data melalui port USB pada flash disk. Flash disk itu sendiri mungkin memiliki perbedaan dalam kapasitas penyimpanan, kecepatan tulis atau baca internal, atau faktor-faktor lain yang tergantung pada merek dan modelnya. Jadi, saat memilih flash disk, penting untuk mempertimbangkan baik versi USB yang digunakan maupun spesifikasi internal flash disk tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.